wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sahabat otomotif, kesempatan ini kita akan memperkenalkan alat ukur yang pada kesempatan ini adalah alat ukur multimeter yang analog. Multimeter ini ada dua jenis. Yang pertama analog dan digital. Nah, untuk sekarang kita memperkenalkan alat ukur multimeter analog. Multimeter analog ini mempunyai bagian-bagian, ya. Yang pertama ada namanya skala. Ada namanya skala, angka-angka skala. Berfungsi sebagai skala pembaca meter, ya. Ini untuk membaca meter atau hasil daripada pengukuran. Kemudian ada yang kedua jarum penunjuk meter. Nah, jarum penunjuk meter ini berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Menunjuk besaran yang diukur. Yang ketiga, sahabat otomotif, ada skrup penyetel. Skrup penyetel kedudukan jarum penunjuk atau zero adjust screw berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih atau obeng min. Selanjutnya ada tombol pengatur jarum penunjuk pada kedudukan 0 atau zero ohm adjust knob berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya, skala pemilih diputar pada posisi ohm, kemudian lakukan tes LED dan diposisikan pada angka 0. Yang selanjutnya ada saklar pemilih. Ini saklar pemilih ini juga berfungsi, juga disebut sebagai selektor, yaitu untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Multimeter biasanya terdiri dari 4 posisi pengukuran, yaitu posisi ohm dari kali 1 sampai kali 10K, kemudian posisi AC volt atau volt AC, yaitu berfungsi untuk mengukur tegangan AC atau arus bolak-balik dari 10 sampai 1000 volt. Kemudian ada posisi DC miliampere. DC miliampere mulai dari 100 mikroampere sampai 0,25 ampere. Nah, berfungsi sebagai pengukur kuat arus pada tegangan DC. Nah, selanjutnya ada lubang kutub. Ya, ada lubang kutub VA terminal berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED kutub yang berwarna merah. Ya, lubang kutub atau VA terminal berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED kutub positif yang berwarna merah. Kemudian ada common terminal berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED yang berwarna hitam atau problem negatif. Oke, sekarang yang pertama kita menggunakan alat ukur ini untuk mengukur tegangan, ya. Nah, untuk menentukan arah selektor, apakah dia 0,25, 0,5 atau sampai 1000, kita perhatikan dulu sumber arus atau ya yang diukur, atau baterai yang akan diukur. Apabila baterai ini mempunyai tegangan 9 volt, maka kita arahkan selektor ini ke angka 10. Pastikan alat ukur selalu di atas daripada benda yang diukur. Seperti tadi, ya, ada
tegangan baterai 9 volt, maka kita arahkan selektor ke angka 10 volt. Ada lagi baterai yang 12 volt, ya, yang sering dipakai pada kendaraan secara umum, 12 volt. Karena di dalam selektor ini tidak ada angka 12, maka kita arahkan ke angka 50. Kenapa tidak angka 10? Karena angka 12 itu lebih tinggi nilainya dari angka 10. Artinya apa? Nilai yang ditunjukkan pada multimeter harus di atas dari benda yang akan diukur. Ya. Nah, sekarang salah satu contoh untuk mengukur tegangan pada baterai, saya ambilkan baterai mobil merek GS dengan tegangan 12 volt 60 ampere hours. Ya. Langkah yang pertama, ya, kita arahkan selektor ke angka 50, ya, angka 50. Kemudian skala ini sangatlah banyak. Nah, untuk menentukan skala yang mana dipakai, karena ada angka 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 250, maka untuk menentukan yang mana skala yang dipakai, kita perhatikan kembali ke selektor. Kalau selektornya mengarah ke angka 50 DC volt, 50 DC volt, maka angka atau skala yang kita pakai adalah angka 0 dengan ujungnya 50 maksimal. Berarti ada di baris ketiga, 1, 2, 3, 0 sampai 50. Tetapi kalau misalnya baterainya 9 volt, kita arahkan ke angka 10, maka yang kita baca adalah 0 sampai 10 volt. Ya, karena baterainya 12 volt, maka kita arahkan 50, yang kita baca 0 sampai 50 volt. Nah, setiap garis dari 0 sampai 10 itu ada 10 garis. Jadi, satu garis itu mewakili 1 volt. Satu garis mewakili 1 volt. Nah, kemudian kita arahkan, ya, kan ke masing-masing terminal. Seperti misalnya probe positif ke terminal positif dan probe negatif ke terminal negatif. Silakan dibaca. Jarum yang ditunjukkan adalah ada di 4 garis pada skala volt. Artinya apa? Tegangan baterai ini hanya 4 volt. Tegangan dari baterai ini hanya 4 volt. Nah, otomatis baterai ini tidak dapat berfungsi untuk menghidupkan mobil. Nah, tidak dapat menghidupkan sistem kelistrikan di sebuah mobil. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasinya? Baterai ini harus kita lakukan pengisian ulang atau charging system. Nah, itu salah satu bentuk atau contoh melakukan pengukuran tegangan baterai. Dengan alat ukur ini kita bisa menentukan baterai ini layak atau tidak untuk dipakai. Selanjutnya, ya, di dalam sebuah otomotif, apakah itu dalam kendaraan atau dalam bentuk lainnya, otomotif selalu dihubungkan dengan kabel-kabel dalam rangkaian beban. Ya, contoh misalkan ada ini kabel busi. Kabel busi. Kita mau memastikan kabel busi ini berfungsi atau tidak. Nah, ada standarisasi dari kabel busi yang dikeluarkan oleh pabrikan bahwasanya kabel busi ini bisa berfungsi dengan baik apabila hambatannya di bawah 25 kilo ohm. 25 kilo ohm maksimal. Artinya kabel busi ini
bisa dipakai apabila hambatannya di bawah 25 kilo ohm. Itu yang disarankan atau direkomendasikan oleh pabrikan. Bagaimana cara melakukan pengukuran untuk hambatan? Yang pertama, selektor ini diarahkan ke angka atau satuan ohm. Ya, ke satuan ohm. Oke. Nah, kebetulan kabel bus ini standarisasinya 25 kilo ohm maksimal, standarnya 25 kilo ohm maksimal, maka kita arahkanlah ke kali 1K. Oke. Kita arahkan ke kali 1 kilo kali 1K. Kemudian mana skala yang kita pakai? Skala yang kita pakai adalah yang ada simbol ohmnya. Ini yang paling atas. Baris yang paling atas, angka yang paling atas dari 0 sampai 1K. Ini yang kita baca. Jarum yang ditunjukkan oleh multimeter ini di antara 0 sampai 1 kilo K. Baik, sekarang kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita arahkan selektornya ke arah 1K, kemudian lakukan hubungan singkat pada probe positif dan negatif. Gunanya adalah untuk melakukan kalibrasi pada alat ukur sampai jarum menunjukkan angka 0. Nah, setelah jarum menunjukkan 0, baru alat ini bisa dipakai. Alat ini baru bisa dipakai. Nah, cara memeriksanya, salah satu ujung busi, kabel busi, disambungkan ke probe negatif dan ujung yang lain ke probe positif. Sekarang kita baca. Hambatannya di sini adalah 100 kilo ohm. Ya. 100 kilo ohm. Ya, bisa diamati hambatan yang ditunjukkan adalah 100 kilo ohm. Kenapa 100 kilo? Karena jarum ini menunjukkan angka 100 pada skala, kemudian dikalikan 1K pada selektor. Ya, 1K. Maka hasilnya adalah 100 kilo ohm atau istilah lainnya 100.000 ohm. Hambatan kabel busi ini 100.000 ohm. Sementara hambatan maksimal yang diizinkan adalah 25.000 ohm. Nah, jadi dapat kita simpulkan kabel busi ini tidak bisa dipakai dalam engine, di dalam sebuah kendaraan. Dengan alat ukur ini kita bisa memastikan kabel ini atau rangkaian ini layak atau tidak layak dipakai. Contoh yang kedua, dalam sebuah rangkaian ada kelistrikan, di dalam sebuah mobil ada rangkaian kelistrikan. Kita perlu memeriksa apakah kabel ini baik, apakah kabel ini tidak, apakah kabel ini putus atau kabel ini tidak. Jadi dengan cara apa? Kita kembali ke alat ukur ohm. Nah, ini misalnya sebuah kabel. Ini ada sebuah kabel. Saya ingin memastikan apakah kabel ini layak atau tidak layak untuk dipakai. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran. Kali-kali diarahkan ke kali 1 ohm. Salah satu ujungnya ke probe negatif dan ujung yang lain ke probe positif. Nah, di sini dapat dibaca alat ukur multimeter ini jarum ditunjukkan pada angka 4. Ya, 3, 4, 5. Berarti dia ada angka ke-4 ohm. Ya, maka hambatan kabel ini adalah 4 ohm. Kenapa 4 ohm? Karena skala atau selektornya mengarahkan ke kali 1 ohm. Ya, arahnya ke kali 1 ohm, maka hambatan atau tahanannya ini 1 ohm dikali 4 ohm. Berarti nilainya 4 ohm. Nah, begitulah cara memeriksa sebuah rangkaian. Bagaimana menentukan rangkaian ini baik atau tidaknya. Ya. Nih. Yang selanjutnya ada di sini ACV. ACV ini singkatan dari Alternating Current Voltage.
atau alat untuk mengukur tegangan pada arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Seperti salah satu contoh adalah untuk mengukur untuk mengukur tegangan pada sebuah listrik PLN. Listrik PLN kita sudah mengetahui bahwasanya tegangan itu berkisar 200 sampai 220 volt atau 110 sampai 220 volt, maksimal 220 volt. Karena kita sudah mengetahui ini tegangannya 220 volt, maka selektor yang kita arahkan pertama kali kita arahkan ke ACV yang warna merah. Ya, yang warna merah ACV. Kebetulan ini adalah 220 volt, maka kita ambil yang 250 volt. Kembali saya ingatkan, sahabat otomotif, bahwasanya alat ukur yang ditunjukkan selektor harus berada di atas daripada benda yang diukur. Karena bendanya 220 volt, maka kita arahkan ke 250 volt. Sekarang ada dua probe ini, positif dan negatif. Dan ada dua terminal. Ya, yang mana yang mau positif, yang mana negatif? Karena ini adalah arus AC, maka kita boleh saja acak, baik di lubang ini ataupun di lubang yang satu lagi. Oke, sekarang kita coba melakukan pemeriksaan tegangan pada arus bolak-balik. Silakan dibaca. Ya, 250 tidak sampai. 225, 200. Berarti 230 volt. Ya. Dari pemeriksaan ini kita mengetahui arus tegangan pada PLN ini, listrik ini adalah 230 volt ampere. 230 volt ya, 230 volt. 30 volt. Ya, demikianlah penjelasan tentang pengukuran dengan menggunakan multimeter digital. Multimeter analog ya. Demikianlah pengukuran menggunakan alat ukur multimeter analog pada dunia otomotif. Demikian sahabat otomotif, sampai jumpa untuk video berikutnya. Salam.